Halo, sekarang kita akan belajar mengenai kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulis secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pembaca atau pendengar. Ada beberapa syarat untuk menjadikan kalimat tersebut efektif. Yang pertama adalah kesatuan, kemudian kepaduan, keparalelan, penekanan, kehematan, dan terakhir adalah kelogisan. 1. Kesatuan. Yang dimaksud dengan kesatuan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Dengan suatu ide itu, kalimat boleh panjang atau pendek, menggabungkan lebih dari satu kesatuan, bahkan dapat mempertentangkan kesatuan yang satu dan yang lainnya asalkan ide atau gagasan kalimatnya tunggal. Contoh kalimat yang tidak jelas kesatuan gagasannya. Yang pertama, pembangunan gedung sekolah baru pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberi kredit. Nah, di sini terdapat subjek ganda dalam kalimat tunggal. Kemudian, yang kedua adalah dalam pembangunan sangat berkaitan dengan stabilitas politik. Kalimat tersebut memakai kata depan yang salah, sehingga gagasan kalimat menjadi rancu. Yang ketiga, berdasarkan agenda sekretaris manajer personalia akan memberi pengarahan kepada pegawai baru. Dalam kalimat ini tidak jelas siapa yang memberi pengarahan. Kemudian akan saya berikan contoh bagaimana kalimat yang jelas kesatuan gagasannya. Yang pertama, pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberi kredit untuk membangun gedung sekolah baru. Yang kedua, pembangunan sangat berkaitan dengan stabilitas politik. Yang ketiga, berdasarkan agenda, sekretaris manajer personalia akan memberi pengarahan kepada pegawai baru. Yang ketiga, berdasarkan agenda sekretaris, manajer personalia akan memberi pengarahan kepada pegawai baru. Kedua, kepaduan atau koherensi. Yang dimaksud dengan koherensi adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Yang termasuk unsur pembentuk kalimat adalah kata, frasa, klausa, serta tanda baca yang membentuk SPO pelkat dalam kalimat. Contoh kalimat yang unsurnya tidak koheren. Kepada setiap pengendara mobil di kota Jakarta harus memiliki surat izin pengemudi. Nah, di sini tidak mempunyai subjek atau subjek tidak jelas. Yang contoh kedua, saya punya rumah baru saja diperbaiki. Di sini struktur kalimat tidak benar atau rancu. Tentang kelangkaan pupuk mendapat keterangan para petani. Unsur SPO tidak berkaitan erat dalam kalimat ini. Yang keempat, yang saya sudah sarankan kepada mereka adalah merevisi anggaran daripada itu proyek. Dalam kasus ini salah dalam pemakaian kata dan frasa. Baik, bagaimana yang benar? Yang pertama, setiap pengendara mobil di kota Jakarta harus memiliki surat izin mengemudi. Contoh kedua, rumah saya baru saja diperbaiki. Contoh ketiga, para petani mendapat keterangan tentang kelangkaan pupuk. Contoh keempat, yang sudah saya sarankan kepada mereka adalah merevisi anggaran proyek itu. Kemudian ketiga adalah kita bahas tentang keparalelan. Yang dimaksud dengan keparalelan atau kesejajaran adalah terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama pola atau susunan kata, dan frasa yang dipakai di dalam kalimat. Bagaimana contoh kesejajaran atau paralelisme yang salah? Yang pertama, kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan buku-buku diberi label. Contoh kedua, kakakmu jadi dosen atau sebagai pengusaha? Contoh ketiga, demikianlah agar ibu maklum dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ini salah juga. Contoh keempat yang salah, dalam rapat itu diputuskan 3 hal pokok, yaitu peningkatan mutu produk, memperbanyak waktu, penyiaran iklan, dan pemasaran yang lebih gencar. Nah, bagaimana contoh kesejajaran yang benar? Pertama, kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan pelabelan buku. Contoh kedua, kakakmu menjadi dosen atau menjadi pengusaha. Contoh kedua, kakakmu sebagai dosen atau sebagai pengusaha.
Contoh ketiga, demikianlah agar ibu maklum, dan atas perhatian ibu, saya ucapkan terima kasih. Contoh keempat, dalam rapat itu diputuskan 3 hal pokok, yaitu meningkatkan mutu produk, meninggikan frekuensi iklan, dan mengejarkan pemasaran. Kemudian akan kita bahas tentang penekanan. Yang dimaksud dengan penekanan ialah terjadinya suatu perlakuan khusus pada kata tertentu dalam kalimat sehingga berpengaruh terhadap makna kalimat secara keseluruhan. Pemberian perlakuan khusus pada kata-kata tertentu yaitu 1. Dengan meletakkan kata-kata yang ditonjolkan itu pada awal kalimat. 2. Repetisi. 3. Dengan melakukan pengontrasan kata kunci. 4. Dengan menggunakan partikel penegas. Contoh, penonjolan kata pada awal kalimat. Kita akan ujian akhir semester pada bulan Januari, bukan ujian tengah semester. Penekanan dengan penggunaan kata, saya senang melihat panorama alam yang indah. Saya senang melihat lukisan yang indah, dan saya juga senang melihat hasil seni ukir yang indah. Contoh, penekanan dengan pengontrasan. Penduduk desa itu tidak mendaki bantuan yang bersifat sementara, tetapi bantuan yang bersifat permanen. Contoh penekanan dengan menggunakan partikel penegas. Hendak pulang pun hari sudah gelap dan hujan pula. 5. Kehematan. Yang dimaksud dengan kehematan ialah adanya upaya menghindari pemakaian kata-kata yang tidak perlu. Hemat di sini berarti tidak memakai kata-kata yang mubazir, tidak mengulang subjek, tidak menjamakan kata-kata yang memang sudah berbentuk jamak. Yang keenam adalah kelogisan. Kelogisan berarti kalimat yang ditulis harus masuk akal. Contoh yang tidak logis, yang menitipkan sepeda harap dikunci. Seharusnya sepeda yang dititipkan harap dikunci. Terima kasih.